Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Pak Iip yang telah memberi kesempatan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan program UAS kelompok 4 dari sesi 069, di mana anggota kelompok kami yaitu saya sendiri Tasya Elisi, yang kedua Ega Prima Putri, dan yang ketiga yaitu Hanifah Nafisah Mardiah. Baiklah, langsung saja. Yang pertama yaitu di sini terdapat include IOStream. Include IOStream merupakan standar input-output operasi yang digunakan dalam bahasa C++, di mana di dalamnya terdapat fungsi cout, cin, dan inline. Lalu, include stdlib.h, yaitu sebagai sistem CLS, sebagai library untuk sistem CLS atau clear screen yang akan digunakan nanti ketika untuk mengulang program. Lalu include hitung ip.cpp, lalu define panjang data 8, dan using namespace std. Using namespace std ini digunakan agar kita tidak perlu mengetik std berkali-kali sehingga lebih efektif. Lalu selanjutnya di sini terdapat struct, di mana struct merupakan tipe data yang didefinisikan sendiri oleh programmer. Kami membuat dua struct. Yang pertama struct mahasiswa. Di dalamnya terdapat string nama, NIM, prodi, fakultas, integer semester, float IP, yang variabelnya itu MHS. Lalu struct mata kuliah, yang di dalamnya terdapat string nama mata kuliah, dosen, char nilai, integer SKS, dengan variabel matkul dalam kurung panjang data. Lalu di sini terdapat void input data mahasiswa. Di dalamnya akan diinputkan nama, NIM, semester, prodi, fakultas, dan jumlah matkul yang akan dihitung. Lalu selanjutnya terdapat void input data matkul. Di sini akan dilakukan perulangan for, yaitu integer a sama dengan 0, kondisi awal 0, a kecil jumlah MK, a++. Di mana nanti akan diinputkan nama matkul, nama dosen, jumlah SKS, dan nilai matkul. Lalu di sini terdapat jumlah SKS, di mana jumlah SKS ini merupakan jumlah dari seluruh SKS dari mata kuliah yang telah kita inputkan. Lalu di sini terdapat IP, di mana dalam IP ini akan dipanggil fungsi hitung IP. Fungsi hitung IP yaitu char x, integer y, di mana char x ini merupakan nilai dan integer y ini merupakan SKS. Di sini akan digunakan switch, case A nilainya 4, case B nilainya 3, case C nilainya 2, case D nilainya 1, dan E nilainya 0. Jadi misalnya nilainya A lalu SKS-nya 3, berarti 4 dikali 3 sama dengan 12. Lalu di sini nilai MK, jumlah dari IP tadi itu disebut dengan nilai MK. Lalu di sini terdapat void menghitung IP. Jadi total IP dari mahasiswa itu merupakan nilai mata kuliah dibagi jumlah SKS. Lalu akan tertampil jumlah SKS dikali nilai, dan IP total mahasiswa. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Ega Prima Putri. Kepada Ega disilahkan. Baik, saya Ega Prima Putri akan melanjutkan mengenai yaitu void sorting data. Pada line ke-68 terdapat interval temp, yaitu tempat persinggahan atau yang disebut juga dengan temporary. Kemudian pada line ke-69 terdapat string temp s. Kemudian pada line ke-70 terdapat perulangan for interval a sama dengan 0, berarti kondisi awalnya 0 yang mana dimulai pada indeks ke-0. Kemudian a kecil dari jumlah MK dikurang 1, a++. Maksudnya di sini MK dikurang 1, soalnya pada sebelumnya telah dibuatkan jumlah MK-nya maksimal 8. Nah, 8 kurang 1 yaitu 7. Otomatis
datanya dimulai dari indeks ke-0 sampai indeks ke-7. Kemudian pada line ke-71 terdapat perulangan for interval B sama dengan A plus 1, B kecil dari jumlah MK B plus plus. Jadi interval B ini dimulai selalu di sebelah A. Kemudian pada line ke-73, jika matkul nilai A lebih besar dari matkul nilai B, nah di sini cara kerjanya dari baris ke-75 sampai ke-77, di mana matkul nilai A kita pindahkan terlebih dahulu ke tem atau tempat persinggahan tadi. Kemudian ketika matkul A sudah kosong, barulah diisi oleh matkul nilai B. Begitu juga sebaliknya. Begitu juga dengan line ke-79 sampai ke line 81. Kemudian pada line ke-88 void output sorting, pada line ke-90 sampai 105 ini merupakan output yang akan ditampilkan, yaitu berupa tabel yang berisi nama matkul dan nilai, yang mana di sini kami akan melakukan pengurutan berdasarkan nilai. Sekian penjelasan mengenai sorting. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Hanifah. Kepada Hanifah, disilakan. Baiklah, saya Hanifah Nafisa Mardiah dengan NIM 2000248. Di sini akan menjelaskan mengenai searching data. Jadi di sini ada void searching data pada line 108 dan pada line 110 ada integer cari dan pada line 111 ada integer ada sama dengan 0. Lalu di sini kita akan menginputkan jumlah SKS yang dicari dengan memasukkan jumlah SKS yang akan dicari, misalnya 3 atau 2 atau 1. Di sini terdapat rumus dari searching yaitu pada line 120 for dalam kurung integer A sama dengan 0, A kecil dari jumlah MK, A plus plus. Jadi integer A sama dengan 0 merupakan kondisi awal dari 0, karena nanti akan diulang makanya dia dari 0. Lalu A kecil dari jumlah MK, karena jumlah mata kuliahnya itu maksimalnya 8. Lalu pada line 122 ada if cari sama dengan matkul A SKS. Jadi kalau kita mencari matkul SKS, di bawahnya misalnya ada sama dengan 1. Kalau misalnya ketemu 1, maka yang akan muncul nama mata kuliah, nama dosen, jumlah SKS, dan nilai. Kemudian pada line 133, di sini ada if ada sama dengan 0. Jadi kalau misalnya nggak ketemu, nanti akan tertulis, maaf, matkul dengan jumlah misalnya 3 SKS tidak ditemukan. Sekian penjelasan mengenai searching data, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya bagian bersama, yaitu integer main. Di dalamnya di sini terdapat char repeat ulang, sistem CLS atau clear screen, input data mahasiswa, input data matkul, menghitung IP, sorting data, output sorting, serta di sini juga terdapat perulangan do while, di mana nanti akan mengulang proses searching dan mengulang program dari awal. Baiklah, selanjutnya kita compile and run.
Nah, di sini akan tertampil jumlah SKS dikali nilai dan IP. Lalu juga tertampil hasil sorting, di mana PKN nilainya A, PKU nilainya B, agama nilainya C, bahasa Indonesia nilainya D, dan bahasa Inggris nilainya E. Lalu di sini kita akan memasukkan jumlah SKS yang dicari. Misalnya kita mencari matkul dengan 3 SKS, maka akan muncul di sini PKN dan agama. Lalu ingin mengulang searching, misalnya kita tekan ya. Lalu kita cari lagi matkul dengan 2 SKS. Lalu kita coba lagi dengan mencari matkul 1 SKS. Dan kita coba untuk mencari yang 4 SKS. Karena 4 SKS tidak ada, maka di sini akan tertampil maaf, matkul dengan jumlah 4 SKS tidak ditemukan. Lalu ingin mengulang searching, kita tekan no. Ulangi program, kita tekan no. Program selesai. Baiklah, itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.